Shalom semuanya, selamat sore, Merry Christmas buat kita semua. Hari ini kita mau merayakan Natal bersama. Kebetulan hari ini benar-benar Christmasnya di hari Minggu ya. Jadi kita mau merayakan bersama kelahiran Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih boleh merayakan Natal Tuhan bersama Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau lahir untuk kami Tuhan. Kau ada untuk kami Tuhan, setiap dari kami, menebus dosa setiap dari kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Saat tiba saatnya Tuhan, kami ingin bersiap hati untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin belajar firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan
selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu yang penuh damai atas hidupan kami Tuhan. Oh, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sorak-sorak buat Tuhan kita, amin. Saya undang kita untuk semua bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan kita lebih lagi, amin. Hari ini kita mau bersyukur karena Tuhan sudah lahir buat kita, amin. Kita juga mau bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa setahun ini buat kita semua. Mari kita nyanyikan dengan lantang lagu ini. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan-Mu ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan-Mu ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Tangan-Mu ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Kita kasih ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa bukan kebetulan Tuhan kalau hari ini kami ada di sini. Kami ingin mengingat Tuhan bahwa kasih-Mu itu terlalu besar buat setiap dari kami Tuhan. Terlalu diagungkan Tuhan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, Kau mau lahir buat kami Tuhan. Biar hari ini kami mau merayakan, kami mau mengingat lagi Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar
pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih untuk pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Terlalu mahal, oh, darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, darah-Mu yang mahal Bapa, tercurah buat setiap kami. Kami mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita pakai saat-saat ini untuk kita bersyukur karena Tuhan sudah mencurahkan darah-Nya buat setiap kita. Sampaikan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Meski kami masih sering Tuhan mendukakan hati-Mu Tuhan, tapi kami percaya Kau Allah yang baik, Kau Allah yang ada untuk setiap kami Tuhan. Oh, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu Bapa, pengorbanan yang terlalu tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam surga, sore hari ini kami bersyukur kepadamu, sebab dari waktu ke waktu kami memiliki kesempatan untuk mengingat, merenungkan, dan semakin memperdalam
pengabdian kami kepadamu, ketika kami mengingat betapa Yesus anak Allah yang tunggal, yang disebut firman, yang oleh karena kuasa firman seluruh alam semesta ini diciptakan. Tetapi firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, dan diam di antara kami, menjadi begitu terbatas, menjadi begitu lemah. Tapi pada saat yang sama di dalam kelemahan-Mu, Engkau mewakili dengan sempurna setiap kelemahan kami. Dan oleh karena itu, penebusan-Mu adalah sempurna, sebab Engkau telah menjadi manusia seutuhnya. Dan oleh karena itu pula, Engkau menjadi pengganti yang sempurna untuk setiap kami masing-masing ya Tuhan. Dan sore hari ini ketika kami memperingati Natal, kami diingatkan kemanusiaan Yesus yang lahir melalui bayi, sederhana seperti setiap kami. Dan itu sebabnya Engkau menjadi pokok keselamatan kami. Dan itu sebabnya juga kami tidak boleh berhenti sampai di sini. Kami juga harus mengalami inkarnasi, mengalami pelayanan yang seperti Yesus. Kami harus belajar merendahkan hati kami untuk kami bisa seperti Engkau dan diterima dan menjadi bagian dari orang-orang lain, untuk pada akhirnya mereka bisa diselamatkan dan mendengar Injil. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan demi nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang sudah melayani pada kesempatan sore hari ini, dan juga saudara-saudara yang hadir sore hari ini. Oke. Merry Christmas, selamat Natal kepada kita semuanya. Amin ya saudara-saudara. Ya, hari ini banyak, tadi ketika saya mendengar radio SS, banyak orang yang keluar kota untuk memanfaatkan hari libur, sehingga memang terasa sekali kalau di Surabaya ini begitu hari libur, begitu orang seperti bingung mau kemana begitu ya. Sementara kalau di kota-kota yang di sekitar Surabaya, mereka saya perhatikan malah mereka ya ada di kota mereka sendiri ya, mereka malas keluar. Kalau yang di Malang biasanya justru mereka malas karena banyak orang dari luar kota yang pergi ke Malang. Tapi saya bersyukur sore hari ini saudara-saudara masih bisa menyempatkan diri untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan juga kalau ada dari luar kota yang berdomisili di Surabaya pulang kampung, saya mengucapkan selamat datang. Hanya Kevin aja yang pulang kampungnya. Oke, dan saudara-saudara yang lain, dan sekali lagi saudara-saudara, tahun 2022 ini adalah tahun yang menarik, karena di tahun ini kita bisa merayakan Natal secara onsite. Saya ingat ketika kita merayakan Natal yang lalu, kita ya harus merayakan secara berbeda. Dan saudara-saudara, ketika tantangan terlewati, ketika sebuah masalah itu kita bisa lewati, maka kita merasa bahwa oh ya hanya begitu. Tetapi ketika itu dihadapi dan kita berada di dalamnya, seringkali kita merasa, wow, ini apakah saya bisa menyelesaikan ataukah kita bisa menghadapinya. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan renungan secara singkat kesempatan sore hari ini yang menjadi dasar nanti di mana kita akan saling berbagi ya. Nanti akan ada acara kesaksian saudara-saudara. Silakan saudara-saudara bersaksi atau saudara bisa menyanyi, memuji Tuhan ya, mempersiapkan diri, dan saya berharap kita bisa saling menguatkan begitu, saling bersaksi. Kadang-kadang memang ketika bersaksi ada
ada beban mental gitu ya. Gimana kalau yang disaksikan ini berubah gitu ya saudara. Kayaknya begitu ya saudara. Tetapi saudara, semua kita bersaksi atau enggak bersaksi itu tidak mempengaruhi apa yang kita saksikan. Ya, jangan berpikir itu seperti sebuah kayak pamali begitu, kayak sesuatu yang tabu begitu ya saudara. Nanti jangan-jangan kalau saya bersaksi ternyata keadaan berubah. Kalau memang Tuhan izinkan berubah, ya saudara berarti akan ada kesaksian yang lain aja gitu ya saudara. Kadang-kadang ada yang bersaksi, puji Tuhan, saya sudah punya pacar, enggak tahu putus ya gitu, jadi setengah mati ya jadi saudara. Tetapi saudara, it's okay. Kenapa? Karena when God's story is your story. Ketika dalam hidup kita ada waktu di mana kisah yang Tuhan rancangkan itu menjadi kisah hidup kita, saudara-saudara. Saudara, saya mau mengajak kita mendasari renungan kita dari Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama, saudara buka Alkitab saudara-saudara. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Ya. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara perhatikan, ayat ini ada yang unik. Kalau saudara membuat kesejajaran begitu atau paralel, seharusnya ayat ini mengatakan begini, sebab rancanganku, ini Tuhan ya, bukanlah rancanganmu. Harusnya yang berikutnya, jalanmu atau jalanku. Saudara baca ayatnya. Harusnya, ini kalau sejajar begitu. Atasnya rancanganku Tuhan, bukanlah rancanganmu manusia. Anak kalimat yang kedua, jalan. Harusnya siapa? Jalanku gitu ya, kalau sejajar. Tetapi di sini jalanmu bukanlah jalanku. Saudara-saudara, ini menarik. Karena memang rancangan Tuhan itu selalu melibatkan kedua belah pihak dan ada persepsi, yaitu persepsi Allah dan persepsi kita manusia. Bisa jadi bagi saudara dan saya itu sebuah kecelakaan. Bagi kita, jalan kita atau jalan yang kita alami adalah jalan yang tidak kita harapkan. Adalah jalan yang menurut kita jalan yang berbatu-batu. Kita berharap jalannya lurus, jalannya mulus. Tetapi jalan hidup kita kenapa ada jalan-jalan yang membuat kita kaget. Atau kadang-kadang begitu tikungan tajam, nyaris kita selip. Dan hampir kecelakaan di jalan itu, tetapi firman Tuhan mengatakan jalanmu bukanlah jalanku. Di mana rancangan Tuhan itu selalu melibatkan persepsi, pandangan baik dari Allah dan pandangan dari kita, saudara-saudara. Dan kesempatan pada sore hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kira-kira tahun 2022. Jalan-jalan yang kita jalani. Yang kita lihat, coba menoleh ke belakang mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kira-kira ada peristiwa apa di dalam tahun 2022 ini yang kita pikir kayaknya ini apakah memang ada rancangan Tuhan? Kita mempertanyakan. Tetapi saudara-saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara bahwa Natal mengingatkan kepada kita, Allah sanggup bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Allah sanggup menyatakan rencananya sekalipun seolah-olah itu merupakan sebuah kecelakaan. Sekalipun seolah-olah itu sesuatu yang tidak diharapkan. Saudara, salah satu ayat yang menyatakan ini itu di dalam Matius pasal 1.
Coba perhatikan Matius pasal 1. Ini jarang sekali orang membaca ini ya. Karena tentang silsilah ya saudara-saudara, silsilah. Matius pasal 1, saudara perhatikan sebenarnya ayat 1 sampai 17, tapi saya tidak mau baca seluruh ayat. Saya hanya mau mengajak saudara untuk memperhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Saudara, Abraham memperanakkan Ishak. Itu saja banyak kisah, betul ya? Abraham divonis bersama dengan istrinya di dalam Kejadian pasal 11 ayat-ayat yang terakhir dikatakan begini, Sarai mandul. Sudah jelas vonisnya mandul. Dan pasal 12 dikatakan Allah kemudian memanggil Abraham dan berkata, pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Saudara-saudara, firman Tuhan kalimat yang mengatakan menjadikan kamu bangsa yang besar, itu kontradiksi dengan kondisi istri Abraham yang mandul. Divonis mandul, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan atau menjadikan Abraham bangsa yang besar. Sehingga kita tahu dari Abraham memperanakkan Ishak, ini saja ada kisah bagaimana Abraham yang kemudian merasa apakah mungkin janji Tuhan digenapi karena istrinya mandul dan dia sudah tua, saudara-saudara, sampai kemudian Sarai memberikan saran, jalan keluar, solusi untuk Abraham mengambil Hagar, hamba dari Sarai. Kenapa? Karena rasanya sudah nggak mungkin janji Tuhan itu tergenapi. Ini baru satu, saudara. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Saudara-saudara, Ishak memperanakkan Yakub. Saudara-saudara, sebenarnya ketika Abraham memperanakkan Ishak ini saja tadi hampir Abraham tidak punya keturunan karena Sarai mandul, dan kemudian pada akhirnya seperti rencana Tuhan itu dibelokkan karena Abraham punya anak dengan Hagar, hamba dari Sarai. Nyaris rencana Tuhan yang mengatakan kamu akan jadi bangsa yang besar gagal, saudara-saudara. Karena akhirnya Abraham punya anak dari Hagar. Tetapi Tuhan tetap berjanji kepada Sarai bahwa Sarelah melalui Sarai atau Sarah, maka Abraham akan punya keturunan. Dan memang pada akhirnya Abraham punya keturunan dari Sarah, yaitu Ishak. Dan ketika Ishak kemudian bertumbuh besar, lalu Tuhan mengatakan kepada Abraham apa? Hei Abraham, kamu terlalu mengasihi Ishak. Sangat logis dan wajar seorang yang sudah berusia menunggu janji Tuhan tidak kunjung tiba. Kemudian pada akhirnya Abraham punya anak dari darah dagingnya bersama dengan Sarai, istrinya yang sah. Maka pasti anak ini akan menjadi anak kesayangan. Dan di dalam kitab Kejadian dikatakan Tuhan meminta untuk Ishak dipersembahkan. Saudara, ini juga merupakan kisah di mana pada akhirnya nyaris keturunan Abraham musnah. Rancangan Tuhan gagal karena satu-satunya anak akan dipersembahkan. Saudara-saudara, kalau saudara membaca baru Abraham memperanakkan Ishak saja, ini begitu banyak kisah yang membuat kita, kenapa Tuhan membuatnya menjadi rumit? Karena saudara-saudara, ketika saya membayangkan ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, maka pasti ada konflik. Loh, Tuhan sudah meminta saya untuk setia dengan janji Tuhan. Dan kemudian Sarah, istri saya, punya anak yang sekarang Ishak. Dan sekarang setelah remaja, saya harus persembahkan kepada engkau. Dan itu berarti saya harus membunuh anak saya sendiri. Saudara-saudara, sekali lagi, di sini ada kisah yang menunjukkan seolah-olah Tuhan tidak setia dengan rancangan dan janjinya. Kadang-kadang perhitungan manusia kita itu mengatakan,
Masa sih ini bisa terjadi? Masa sih ini? Tetapi saudara-saudara, pada akhirnya Tuhan menyediakan pengganti Ishak, yaitu ada kambing yang tertambat atau kemudian disediakan. Nah saudara-saudara, kemudian Ishak. Setelah Ishak punya saudara namanya, bukan Ishak punya saudara, Ishak punya 2 anak. Anak yang pertama adalah Esau, anak yang kedua adalah Yakub, kembar. Ishak menikah dengan Rebeka atau Ribka. Dan ternyata kemudian Ribka mengandung bayi kembar, tetapi bayi ini tidak akur. Sehingga kemudian Yakub dan Esau, maka kemudian Yakub itu lebih dekat ke mama, Esau lebih dekat ke papa. Ishak lebih menyukai Esau yang badannya berbulu, sementara Yakub nampaknya lebih suka bersama dengan mamanya yaitu Ribka, membantu memasak. Esau lebih dekat ke papa, suka berburu. Saudara-saudara, saudara-saudara, ini keluarga agak disfungsi. Keluarga tidak terlalu harmonis. Kenapa? Karena punya kedekatan masing-masing. Dan kemudian Ribka begitu sayang kepada Yakub, sehingga Ribka mengatakan kepada Yakub, Yakub, ini kakakmu ini akan dapat hak kesulungan. Padahal kalian ini anak kembar. Kamu harus ambil itu, harus, saudara-saudara. Saudara perhatikan, ini keluarga tidak harmonis, tidak sempurna. Dan kita berpikir bagaimana kehendak Tuhan, rencana Tuhan bisa terjadi di dalam keluarga yang bertengkar seperti ini, saudara-saudara. Sampai kemudian ternyata Yakub kemudian berhasil menipu atau memanfaatkan kesempatan ketika Esau berburu dan tidak mendapatkan buruannya, lelah. Esau ini cacat karakternya. Esau itu menganggap murah hak kesulungan. Sehingga ketika dia lelah, kemudian ditawarkan oleh Yakub, yaitu kacang merah, semangkok kacang merah. Dulu saya pikir kacang merah ini seperti seperti Brennebon gitu ya. Saudara tahu Brennebon ya, saudara-saudara. Kacang merah yang besar-besar biasanya dicampur, itu masakan Manado gitu ya. Dicampur dengan bak gitu ya, daging babi. Wah, enak sekali. Saya pikir begitu. Ternyata berapa waktu yang lalu saya mengunjungi sebuah museum dari seorang teman yang ada di Jakarta. Museum namanya Museum Benda-Benda Alkitab. Lalu dia tunjukkan, Pak Agus, kacang merah yang diberikan kepada Esau itu bukan seperti Brennebon begitu Pak, yang gede-gede merah. Tapi kacang kecil ya saudara-saudara, kacang-kacang kecil. Sangat berbeda. Tetapi intinya Esau mau menyerahkan hak kesulungannya hanya karena dia lapar. Dan saudara, akhirnya Ishak setelah mendapatkan dari Esau, karena Esau lapar dan kemudian Yakub mengatakan, ya asal kamu beri hak kesulungan kepada saya akan berikan kacang merah ini. Karena lapar, maka Esau enggak pikir panjang, dia mau saja. Dan pada akhirnya Yakub setelah mendapat hak kesulungan dari Esau, sekarang gilirannya bagaimana secara legal dia memperolehnya dari Ishak papanya. Karena yang akan memberkati hak kesulungan adalah papanya. Dan di dalam kisah itu dikatakan bahwa Yakub kemudian berpura-pura menjadi Esau dengan memakai bulu domba supaya Ishak yang buta ketika meraba, dia berpikir itu adalah Esau. Saudara-saudara perhatikan di sini. Bagaimana rencana Tuhan bisa terjadi melalui keluarga yang gak karuan begini, saudara-saudara ya. Sampai pada akhirnya ternyata Yakub berhasil memperoleh hak kesulungan berkat blessing. Kalau orang Israel itu anak pertama itu punya hak kesulungan, biasanya 2/3 hak kesulungan itu diperoleh. Jadi kemudian pada akhirnya Yakub memperoleh hak kesulungan dan disitulah Esau marah.
Dan ketika Esau marah, Esau berniat membunuh Yakub adiknya sendiri. Saudara pikir, bagaimana mungkin rencana Tuhan, rancangan Tuhan mengalir di dalam keluarga yang berantakan seperti ini, saudara-saudara. Dan ternyata kakak adik ini bermusuhan. Bertahun-tahun bermusuhan. Dan saudara-saudara tahu Yakub Tuhan proses. Karena pikiran penipunya ini Tuhan proses. Sehingga Yakub harus mengalami juga penipuan dari omnya, yaitu Laban. Dia jatuh cinta, dia lari ke pamannya Laban dan dia jatuh cinta kepada Rahel. Di mana Rahel di sini ya? Rahel harus ketemu Yakub, saudara-saudara. Dari pandangan pertama Yakub melihat Rahel, dikatakan oleh firman Tuhan dia jatuh hati kepada Rahel. Dan Laban, omnya Yakub ini tahu, sehingga kemudian Laban kemudian mengatakan kepada Yakub, kalau lu suka sama anakku yaitu Rahel, lu harus kerja 7 tahun lamanya. Kalau saudara baca kitab Kejadian mengatakan begini, Yakub bekerja 7 tahun untuk bisa memperoleh Rahel. Rahel ini memang mahal ya saudara-saudara ya. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan mencatat begini, 7 tahun seperti beberapa hari saja. Wih, itu ciamik sekali cintanya saudara-saudara. Saudara yang dulu punya masa-masa pacaran, saudara di barat, pacar saudara di timur, saudara-saudara, apakah saudara bisa mengalami seperti Yakub itu ya? Ngantar pacar saudara seperti beberapa menit saja, itu rasanya saudara. Saudara 7 tahun seperti beberapa hari saja, dan saudara-saudara apa yang terjadi? Ternyata Rahel tidak diberikan. Pada waktu malam pernikahan yang diberikan adalah cecenya Rahel. Karena gak ada yang naksir cecenya Rahel, Lea. Bukan hanya itu saja, pada akhirnya diberikan juga budak-budak yang lain, Bilha. Saudara. Jadi saudara, ini Yakub ditipu beberapa kali. Dan kalau saudara membaca, Yakub ini cinta mati sama Rahel. Sehingga dia mau bekerja 7 tahun yang kedua hanya untuk memperoleh Rahel. Dan kelicikan Yakub ini, bagaimana Tuhan menurunkan rencananya kepada seorang Yakub yang licik ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena kelicikan Yakub juga terlihat ketika satu kali Yakub akan menemui kakaknya Esau, dan di situ dia bergumul dengan malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan patahkan pangkal pahanya. Dan kemudian Yakub mengatakan, sebelumnya Yakub mengatakan kepada istri dan seluruh harta miliknya, kalian mendahului saya, ketemu dengan kakak saya. Kenapa? Saudara-saudara, ini suami kurang bertanggung jawab. Kenapa? Dia makankan dulu, kalau istri dan ternak serta hamba-hambanya aman, dia aman. Dia bukan yang mendahului, pasang badan untuk istri dan kemudian semua pegawainya. Justru istri dan anak-anaknya yang disuruh duluan. Wah, ini saudara-saudara, kadang-kadang ya ada kasus-kasus di mana papa yang berhutang, yang disodorkan adalah istrinya untuk di mana Pak ini gitu ya, istrinya muncul, oh enggak ada saudara-saudara, padahal dia sembunyi saudara-saudara. Ini model Yakub. Saudara-saudara, saudara pikir mungkinkah Tuhan bekerja untuk orang yang brengsek seperti ini? Dan pada akhirnya Tuhan patahkan pangkal paha Yakub, sehingga Yakub berjalan pincang. Dan firman Tuhan mengatakan ketika Yakub berjalan pincang, maka itu membuat sebuah pertanyaan. Kecacatan Yakub. Saudara ini baru Ishak memperanakkan Yakub. Itu saja kisahnya macam-macam. Saudara belum, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Saudara tahu kisah Yusuf? Yakub punya 12 anak. Dan Yusuf adalah anak dari istri yang paling dia cintai, yaitu Rahel. Nyaris Rahel ini mandul, saudara-saudara. Dan ini sebuah pukulan besar buat Rahel. Karena pada waktu itu kalau seseorang wanita
tidak punya anak itu seperti pukulan luar biasa. Dan Rahel mengatakan, Tuhan apa engkau tidak mengasihi aku? Gitu ya. Dan akhirnya Tuhan membuka rahim Rahel sehingga dia punya anak yang kemudian menjadi anak kesayangan Yakub. Broken family. Keluarga yang hancur. Kenapa? Karena Yusuf kemudian menjadi anak kesayangan. Dan bukan hanya itu saja, sialnya, masalahnya Yusuf tidak tahu diri. Dia suka omong besar. Dia menceritakan mimpinya, bahkan satu kali mimpinya yang menunjukkan bahwa papa mamanya ternyata sujud menyembah kepada dia. Makin benci. Saudara-saudara, kisah Yusuf. Tapi saudara-saudara, kalau kita pikir, ini sebenarnya yang paling layak kemudian menjadi garis keturunan Mesias adalah Yusuf. Karena Yusuf bagus. Memang ketika dia diproses menjadi anak emas, lalu dibuang dan akhirnya menjadi budak, disitulah karakternya berubah. Dan kita melihat Yusuf seorang yang bagus karakternya. Dia kemudian bertahan di Mesir, bahkan kemudian menjadi raja muda Mesir. Seharusnya Mesias turun dari Yusuf ini. Tapi saudara-saudara melihat, Mesias tidak turun dari garis keturunan Yusuf. Dari siapa? Di antara 12 anak dari Yehuda. Dan Yehuda ternyata kalau saudara baca berikutnya, Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari siapa? Tamar. Siapa itu Tamar, saudara-saudara? Tamar adalah anak menantu Yehuda. Maksudnya gimana? Saudara-saudara, suami Tamar meninggal dunia, sehingga Tamar kemudian menjebak mertuanya sendiri, saudara-saudara. Kacau enggak ini ya, saudara-saudara? Dan akhirnya muncullah anak ini, Peres dan Zerah dari Tamar, saudara-saudara. Itu kalau saudara baca kitab Kejadian bagaimana Yehuda dijebak. Waduh, ini malu. Kita sendiri sebagai orang Kristen begitu ya. Kok bisa begitu, saudara-saudara? Bukan itu saja, saudara-saudara. Saudara perhatikan. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab dan seterusnya. Salmon memperanakkan Boas dari siapa? Rahab. Siapa Rahab, saudara-saudara? Rahab adalah pelacur di Yeriko yang telah menyelamatkan 2 orang Israel pada waktu mereka mengintai masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena Rahab ini dikatakan takut akan Tuhan, sudah mendengar kabar betapa powerfulnya Allah Israel, sehingga dia mengambil resiko kemudian menyelamatkan 2 orang yang menyelinap di tanah Kanaan. Saudara, ini pelacur, saudara. Tamar melacurkan dirinya. Saudara. Dan Rahab sebenarnya bukan juga orang Israel. Orang Kanaan. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Rut juga. Siapa Rut? Rut itu, saudara-saudara, ada kisah Naomi. Naomi itu dari Bethlehem, lalu dia mengungsi ke Moab. Dan kemudian bersama dengan suami dan 2 anak laki-lakinya, akhirnya 2 anak laki-lakinya menikah dengan orang Moab. Orang bukan Israel, dan kemudian di Moab kemudian terjadi kekeringan dan akhirnya mereka kembali lagi ke Bethlehem. Dan singkat cerita, yaitu Orpa dan Rut ini 2 menantu Naomi ingin ikut dengan Naomi pulang kampung karena 2 anak dari Naomi meninggal dunia di negeri asing. Meninggal dunia di perantauan. Sehingga kemudian Naomi mengatakan kepada kedua menantunya, kalian gak perlu ikut. Kalian masih muda, bisa nikah lagi nanti. Saya gak punya anak lagi. Andai kata kalian mau menunggu nanti lahir anak saya berikutnya terlalu jauh. Kalian sudah nenek-nenek, baru kemudian kalau saya punya anak lagi untuk kalian. Jadi sia-sia kalian. Tapi akhirnya Rut memastikan diri untuk tetap ikut mertuanya Naomi.
Sehingga kemudian Rut bersama Naomi pergi ke Bethlehem. Dan disitulah Rut bertemu dengan Boas. Boas yang kemudian menjadi suaminya. Dan terakhir saudara-saudara, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari siapa? Istri Uria. Siapa istri Uria? Daud punya anak Salomo dari hasil selingkuh. Perjinahan dengan istri orang, saudara-saudara. Ini sebenarnya kisah-kisah yang menyedihkan. Dan menarik, Matius tidak menulis nama istri Uria ini siapa. Istrinya kan namanya Batsheba. 3 perempuan yang lain disebutkan namanya. Tapi satu wanita ini tidak disebutkan namanya. Mengapa saudara-saudara? Karena menyangkut raja yang mereka kagumi. Yaitu siapa? Daud. Saudara-saudara, kalau kita lihat kisah kelahiran Yesus, itu diwarnai dengan berbagai macam kisah yang menyedihkan, memalukan, dan rasanya tidak mungkin rencana Tuhan bisa terjadi. Tapi di akhir renungan ini saya ingin katakan saudara-saudara, bahwa Allah sanggup bekerja di dalam kejatuhan manusia sekalipun. Tuhan bukan merancangkan kejatuhan itu. Tetapi ketika manusia datang dan bertobat, kejatuhannya Tuhan pakai untuk tetap melaksanakan rancangan Tuhan. Nah, tahun 2022, saudara-saudara, kalau saudara kembali membaca ayat tadi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, banyak hal yang kadang-kadang kita tidak mengerti, tetapi dari kisah silsilah tadi, kita belajar bahwa rencana Tuhan dapat terjadi ketika orang yang berdosa kembali kepada Tuhan. Melalui silsilah ini, saudara bisa membuat beberapa pelajaran kehidupan. Apa pelajaran kehidupan yang kita bisa ambil? Yesus menunjukkan bahwa Tuhan, Dia adalah Allah yang penuh dengan pengampunan. Orang-orang yang kotor, yang rusak, Dia pakai untuk menjadi jalan kelahiran seorang Mesias. Siapakah di antara kita yang merasa terlalu bersih? Kita semua orang yang berdosa. Dan disitulah keajaiban Natal terulang kembali. Ketika kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengangkat yang jatuh. Demikian juga Tuhan merendahkan yang sombong. Oleh karena rencana Tuhan harus digenapi. Kisah Herodes juga menunjukkan itu. Herodes yang membuat Bethlehem menangis itu sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Yesus yang lahir di Bethlehem sudah dinubuatkan di dalam kitab Mika sebelumnya. Bethlehem kota kecil itu telah dinubuatkan. Dan saudara-saudara, sebenarnya Yusuf itu bukan, memang Yusuf kampungnya Bethlehem sehingga pada waktu sensus dia harus pulang. Tetapi oleh karena Kaisar Agustus membuat sensus, sehingga Yusuf yang sebenarnya dia dari Galilea, dia harus pulang kembali ke Bethlehem dekat Yerusalem, saudara-saudara. Jadi sebenarnya Yusuf dan Maria bukan orang yang hari-hari ada di Bethlehem. Tetapi gara-gara Kaisar Agustus, karena kemudian pada waktu itu seluruh jajahan dari Roma, Kaisar Agustus ingin menghitung kekuatan dari pemerintahannya. Sehingga kemudian semua harus sensus. Saudara-saudara, disitulah kemudian
Maria melahirkan di kota Bethlehem. Jadi saudara-saudara, kelahiran Yesus Natal adalah God's story, which is can be your story. Kisah saudara-saudara ketika kita mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Kadang-kadang kita nggak pernah berpikir ketemu si A, si B. Tetapi seringkali pertemuan-pertemuan kita menuntun kepada pertemuan-pertemuan yang lain. Yang pada akhirnya ketika kita melihat di dalamnya ada rencana Tuhan. Saya juga nggak pernah ketemu saudara-saudara sebelumnya. Tapi kita diperkenalkan. Dan kita bertemu. Yang pada akhirnya kita bekerja melayani Tuhan bersama-sama. Pertanyaannya, mungkinkah rencana Tuhan gagal? Ya, rencana Tuhan tidak pernah gagal, tetapi rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa menggagalkannya. Oleh karena kita tidak mengikuti atau kita tidak berjalan di dalam kehendaknya, rancangannya. Jadi saudara-saudara, mari saya mengundang kita untuk bisa berbagi, ya. Ada hal-hal yang mungkin saudara-saudara mau saksikan dalam keluarga kita ini, ya, keluarga SAF, dan saya mau mengucapkan selamat datang kepada Tang dan Valen, ya. New father and mother gitu ya. Wow, ya saudara-saudara. Jadi saya bersyukur sekali ya, saya bisa melihat dari yang bujang, menikah, punya anak gitu ya saudara-saudara. Wow, itu ini gereja SAF ini sudah masuk mulai generasi yang kedua karena anak-anaknya sudah mulai ada di sekolah minggu. Dan saudara-saudara belajar setia dengan kisah Tuhan. Karena ketika saudara setia dengan kisah Tuhan, itu juga akan bisa menjadi kisah saudara-saudara. Jangan sampai saudara pernah ada di dalam kisah Tuhan, tapi satu kali pada endingnya nama saudara tidak tercatat di dalam kisah Tuhan. Si A, si B, si C, si D, saudara-saudara pastikan untuk tetap setia. Sampai akhir kisah Tuhan tuntas di dalam hidup kita. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan akhiri. Saya minta pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyi satu lagu, Satukanlah Hati Kami, ya, untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku, eratkanlah hati kami untuk bersama-sama memuji, ya. Haleluya. Ini betul. Oke. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Gerakkanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakkanlah Tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Oke. Ya, mari kita akan berdoa untuk waktu kesaksian dan pujian, saudara-saudara, sehingga kita bisa rileks ya, saudara-saudara, supaya yang maju ke depan ini tidak merasa. Oke, mari kita akan berdoa ya, berdoa. Terima kasih Tuhan. Melalui silsilah Tuhan Yesus, kami melihat bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kami bisa merancangkan, tetapi ketika kami menjalani, seringkali itu jalan-jalan kami. Dan jalan kami bukan jalan Tuhan, karena Tuhan bisa membuka jalan-jalan yang baru. Sekalipun jalan itu tertutup, tapi Tuhan mampu membuka pintu yang baru. Demikian juga kadang-kadang bagi kami itu jalan terbuka, tetapi Tuhan menghendaki jalan yang terbuka itu tiba-tiba menjadi jalan yang kami diingatkan bahwa itu bukan jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kami harus belajar untuk mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kesetiaan-Mu di dalam rancangan Tuhan yang telah terjadi melalui Natal menolong kami untuk kami juga belajar setia, menyerahkan jalan-jalan hidup kami. 2022 yang hampir kami lewati, kami selesaikan. Kiranya kami boleh berbagi, boleh bersaksi satu dengan yang lain. Dan bagaimana hidup kami dari waktu ke waktu kami belajar rendah hati. Banyak hal yang kami tidak tahu, tetapi yang kami tahu rencana Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, saudara-saudara, saya serahkan kepada MC yaitu Wiang dan Kli. Oke, membantu kita. Ya. Shalom saudara-saudara. Hai, shalom teman-teman. Shalom, jangan tegang, ini bukan Relax. bukan Relax. bukan tekanan untuk kalian semua ya. Hari ini kita merayakan kelahiran Yesus. Misalnya 2000 tahun yang lalu Yesus gak lahir, kira-kira tanggal 25 libur gak ya Glia? Libur. Oh tetap libur ya? Libur sih, kan hari Minggu juga. Tapi hari ini gak pas, ini liburnya pas Minggu soalnya ya. Jadi gak itu. Kita akan mendengarkan kesaksian bagi saudara yang ingin bersaksi. Santai aja, di sini kita anggap keluarga. Jadi kita share masalah kita, mungkin bagaimana penyertaan Tuhan, dan juga mungkin ada yang mau menyumbangkan suaranya. Semua talenta kalian ini saatnya. Karena kan minggu lalu kita udah dengar dari Bagus, kita harus mengelola. Nah, jadi ini kesempatannya. Saya melihat ada beberapa senyuman dari David mungkin. Feel free guys, tenang aja. Ya, kita sharing. Ferry akan bersaksi teman-teman, mari kita berikan aplaus. Kita saudara kita, tatapannya yang ramah ya, biar nggak tegang Ferry. Shalom guys, Merry Christmas buat kita semua.
saya 2022 ini sebetulnya kalau saya bisa summarize itu the year of open doors. Jadi tahun di mana pintu-pintu terbuka. Mengapa? Karena bagi yang mungkin belum tahu, basic saya itu bisnisnya di F&B. Jadi waktu punya restoran, jadi kayak COVID pertama kali tahun 2020 ya, 19. Nah itu semua plans, semua proyeksi dan apapun itu jadi goes up in smoke. Jadi intinya berubah total. Kenapa? Karena kita nggak siap sebelum. Saya waktu itu tidak siap untuk menjumpai yang namanya COVID ini, di mana semua industri terkena dampaknya. Dan waktu 2019, 2021 itu ada banyak tantangan, di mana kita harus merubah segala sisi dari finansial, dari keluarga, bahkan keluarga. Bukan hanya bisnis saja, tapi dari keluarga pun support teman-teman semua juga. Nah, semua itu harus dirombak total. Fokus harus difokuskan pada hal-hal yang penting. Nah, selama 2 tahun struggle itu terus ada. Apalagi kalau ada teman-teman yang juga mungkin mempunyai bisnis yang mirip-mirip dengan F&B, pasti ada struggle itu terus setiap hari. Nah, tapi yang tadi saya dengarkan buat Bapak Agus hari ini, saya kepingin menunjukkan ayat dulu yang di Yesaya 55 ayat 8. Tolong berdoa. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Jadi ini summary of everything yang untuk tahun ini yang saya alami. Jadi kenapa kok tahun ini berubah segalanya? Ternyata penyertaan Tuhan itu selalu nyata buat saya dan keluarga saya. Sepanjang 3 tahun terakhir, bahkan tahun ini adalah tahun di mana pintu-pintu itu mulai terbuka. Di bisnis dan di dalam pihak keluarga, semua itu terbuka pelan-pelan oleh Tuhan. Yang pertama seperti biasa hari ini ada persembahan. Persembahan tetap ada ya. Jadi buat teman-teman yang mau kasih persembahan bisa melalui via transfer ya. Via transfer. Lalu untuk kegiatan gereja minggu ini diliburkan dan minggu depan jangan lupa ibadah tetap ada meskipun tanggal 1 Januari tahun baru. Dan ini luar biasa banget ya, tanggal merahnya holiday-nya pas hari Minggu. Jadi meskipun tahun baru kita tetap ada ibadah dan kita rayakan, kita buka tahun yang baru bersama-sama di tempat ini untuk beribadah bersama Tuhan dan disertai dengan perjamuan kudus. Itu aja sih pengumumannya. Oke, barusan saya dapat berita dari Lydia ya mau kesaksian ya. Oh enggak. Salah itu saya berarti. Itu saya salah berarti. Ayo feel free guys, feel free. Oh Devita. Oke. Guys yang itu dong jangan tegang dong, ini kok masih tegang ya, gue rasa ya gue ya. Dipanggil kok aja kurang. biar lebih Jangan. tegang. Iya daripada kalau tegang-tegang. Give applause to Putiti. Father of Three. Ya terima kasih teman-teman. Ya lebih ke bukan pesan Natal, tapi ya refleksi tahunan ya. Ya kayak pelayanan gini ya, aku anggap pelayanan ini kan seharusnya kayak di khotbah Pak Agus kan pernah di khotbah sebelumnya itu kan Yesus itu selalu marani rasulnya, bukan rasulnya yang ngejar Yesus, Tuhan Yesus aku mau melayanimu, enggak, kan pasti Yesusnya yang datang. Karena dari situ saya berasumsi pelayanan ini artinya bukan bukan intuisi alamiah manusia. Sehingga kalau orang gimana ya, aku bukan mau mengecilkan pelayanan itu ya, tapi bukan mau mengecilkan semangat, tapi kalau aku perlu menguji, aku ini semangat ber-KTB, semangat semangat ini nih kok bisa? Sedangkan itu bukan panggilan alamiahku. Jadi aku seperti berpikir ya, ini mauku atau maunya Tuhan? Nah, melalui banyak ujian. Jadi akhirnya kan tantangan ya, kebaktian kalau COVID gitu ya kan banyak tantangannya. Nah di situ mulai ini kan aku cuma diuji kamu kemarin semangat itu karena ada sisi-sisi yang menyenangkanmu ya.
coba tak ambil sisi-sisi yang menyenangkanmu, tak ambil, tak sutiri, tak bersih. Nah, kamu masih ada nggak semangat pelayananmu yang seperti nggak mau absen gitu? Nah, di situ saya jadi saya merefleksikan, oh iya ya, jangan sampai pelayanan ini seperti mainan saya. Mainanku tuh maksudnya kan melayani orang Kristen, melayani itu kan seperti punya stigma positif tersendiri ya. Nah, sehingga ketika jangan-jangan aku mendekat pelayanan ini seperti mainanku yang aku nggak mau diambil. Jadi kalau diumpamakan, jangan-jangan kalau pelayananku ini diambil, aku nih ya seperti orang-orang nggak bener lainnya, tapi karena punya pelayanan terhapuskan itu karena stigma orang melayani. Nah, itu yang saya berpikir, refleksi tahunan dalam khususnya pelayanan ini aku lebih diuji. Kamu tuh melayani apa sih motivasi ya? Setelah bed rest itu ternyata aku pendarahan. Nah, pas di momen pendarahan itu kayak mikir, oh yaudahlah pasti gagal gitu. Di mobil sepanjang perjalanan udah nangis-nangis kayak orang gila, nangis-nangis. Terus pasti gagal ini Beb, Tuhan belum kasih gini. Riko bilang nggak boleh pikir negatif, harus pikir positif gitu. Terus habis itu saat sampai di dokter, ternyata dokter bilang, oh ternyata satu embrionya ini masih survive Stefani, jadi mending kamu harus bed rest. Bed rest lagi 1 bulan dokternya bilang. Terus kita yaudah aku bed rest, gak kerja, terus makan tidur diranjang. Pokoknya intinya cuma ke kamar mandi, buang air kecil aja yang nggak diranjang, jadi kayak ke kamar mandi gitu. Nah terus setelah 1 bulan itu bed rest kan kita ke dokter lagi. Ternyata nggak sampai situ guys perjalanannya, masih ada step berikutnya. Dokternya bilang aku harus NIPT namanya, soalnya kan aku sempat pendarahan. Katanya dokternya kalau pendarahan tuh cenderung nanti bisa autis, kromosomnya ini bla 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 gitulah intinya. Terus aku tes NIPT tuh. Nah pas tunggu hasil NIPT ternyata hasilnya puji Tuhan semuanya ijo-ijo. Nah ijo itu artinya loris, kayak nggak bakal cacat atau autism kayak gitu. Nah setelah itu masih ada lagi belum selesai. Setelah week 10 berarti kan NIPT. Nah terus kemarin aku udah 5 bulan, dokternya bilang harus cek for the organ, takutnya jantungnya nggak tumbuh sempurna, terus jarinya nggak lengkap bla 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 bla. Akhirnya aku cek lagi sama Riko ke organ itu, ya puji Tuhan semuanya lengkap tuh ya. jadi cerita Kasarannya saya mendapat tanggung jawab yang baru, di mana kayak dulunya tinggal sendiri, maksudnya lebih ke ya nyantai gitu. Tapi sekarang ada tanggung jawab baru. Saya nggak membayangkan buat kalian yang sudah punya anak juga, tanggung jawabnya makin banyak lagi. Jadi ya luar biasa buat kalian yang sudah menjadi daddy, mami, luar biasa sekali. Ya intinya berat buat saya, karena saya bukan istri saya yang buat saya berat ya, maksudnya. Nanti jadi salah arti. Enggak, saya bersyukur. Nanti artinya salah ini. Enggak, maksudnya kan saya masih dalam pekerjaan, saya merintis. Ibaratnya banyak orang yang mikir kayak, alah lu mah tenang aja, ada papa. Lu mah ada backup kasarnya gitu. Tapi kan hanya sedikit orang yang tahu bahwa struggling gitu, merintis dari karyawan yang terberat itu, bahkan setiap minggu mau gaji orang itu bingung. Itu jadi kayak gaji ke pegawai saya kan mingguan, itu tiap minggu itu berat. Ibaratnya kayak cari cash flow supaya bisa lancar, dan puji syukur maksudnya sampai hari ini masih bisa, nggak sampai mengambil tabungan gitu loh. Nah tapi satu, tanggung jawab di keluarga, kedua tanggung jawab di pekerjaan, dan juga karena COVID ya maksudnya kan umur orang tua itu kan nggak ada yang tahu gitu loh. Sehingga saya mengkhususkan hari Selasa saya ada pergi dengan keluarga saya, itu kan yang sebelumnya sama sekali nggak pernah. Ibaratnya kayak ya ini sekali lagi prioritas bertambah lagi. Jadi kesibukan yang cukup ibaratnya apa ya? Ya ini harus kamu jalani gitu loh. Nah, di saat itu juga kayak tadi sharing Ferry sama Ko Titi.
Saya selalu merasa selama ini saya mengenal Tuhan, tapi kesibukan-kesibukan saya yang membuat saya jauh dari Tuhan. Tapi setelah COVID, ibaratnya 2019-2020 itu belajar banget, dimana kita, ya itu, ya kan kita sering lihat ya, diagram kayak ini pekerjaan, ini family, tapi Tuhannya itu di tengah, di center gitu loh. Nah itu yang benar-benar tahun 2022 ini anggapannya praktek secara onsite. Kalau dulu mungkin online ya soalnya. Dalam pelayanan saya benar-benar memberikan yang ya itu, lu mau pekerjaan lu struggling, ibaratnya tiap minggu gak iso gajian sampai harus cari cara, terus sampai kamu membagi waktu dengan keluarga, membagi waktu dengan pasanganmu. Itu sudahkah kamu menaruh Tuhan di center? Bagaimana keseharianmu dengan Tuhan? Kamu bisa nggak bilang kayak Tuhan, aku mau mengikuti kehendak-Mu, tapi kamu bingung dengan keluargamu. Kamu mau, Tuhan aku mau mengikuti kehendak-Mu, tapi kamu bingung dengan pekerjaanmu. Nah, itu yang menjadi kayak pelajaran buat David, kayak mana katamu kamu memprioritaskan Tuhan gitu. Nah, tahun 2022 ini puji Tuhan, maksudnya kayak waktu dengan Tuhan setiap hari dengan pelayanan, bahkan yang paling kaget itu saya sempat menyentuh keyboard ini loh. Ini yang kan anggapannya suatu yang saya sama sekali nggak bisa, tapi waktu itu ya kayak ayo berani nggak mengambil langkah untuk membantu gitu loh. Nah itu kan padahal kan kayak saya kan ya nggak bisa, saya ini nggak bisa sama sekali, tapi anggapannya membantu gitu loh. Pekerjaan Tuhan ini butuh gitu loh, orang-orang yang benar-benar mau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, sebenarnya memang pengalaman COVID ini pengalaman yang berat, luar biasa. Sebab ada orang-orang yang seharusnya mungkin kami bisa pergi untuk menjenguk, untuk mendoakan, tetapi kami tidak bisa, dan hanya dari jarak jauh, kadang-kadang video call, dan kadang-kadang mendengar berita-berita kehilangan, bukan tahun 2022, tapi di tahun-tahun sebelumnya. Dan rasanya itu berat sekali, ya, rasanya berat. Dan kalau saudara-saudara sendiri yang mengalami kehilangan orang-orang yang terkasih, saya tidak bisa mengatakan bahwa kami bisa mengerti, tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kita tidak pernah tahu kapan kita berakhir, tetapi yang saya mau sampaikan di akhir tahun ini, kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita masih hidup sampai hari ini, itu adalah kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk bisa berbagi satu dengan yang lain. Itu sebabnya saya akan nyanyi, kami akan menyanyi Engkau Turut Bekerja. Ya. Hidupku tak sekalipun ku goyah, firman terang kaku, sumber dalam hidupku, ku aman di dalam sempurna, sepasti mentari bersinar, gitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau
kuat apa enggak ya kayak gitu. Soalnya kondisi suami juga ngelihat akunya tuh kayak nggak tega. Tiap hari muntah-muntah, wis badannya lemes, nggak karo-karuan. Terus aku tuh ngeliat kayak orang-orang gue, kok hamilnya enak ya. Bahkan ada temanku tuh ngomong kayak gini, enak loh kamu hamilnya kayak gitu, kamu maksudnya bisa kurus. Aku dulu hamil kebo, terus aku kayak, kamu nggak ngerasain jadi aku ya, kayak wow, kayak aku ya pengen hamil kebo ya nggak ngerasain apa-apa, tapi kok aku dikasih kayak gini gitu. Cuman puji Tuhannya di setiap perjalanan kayak hari-hari gitu, kayak sehari-hari aku chatting sama saudaraku, terus teman dekatku, kayak mereka selalu menguatkan gitu. Terus habis gitu kayak aku dapat satu ayat kayak sempat kayak lagi dengerin lagu, pokoknya setiap hari aku tiap malam cuman bisa nangis, dengerin lagu, cuman bisa nangis. Dan menurutku di sini peran penting yang utama itu adalah suami. Karena masa kehamilan itu masa-masa yang benar-benar krusial dan susah banget. Menurutku kayak aku sangat appreciate suamiku karena 9 bulan dia nggak pernah bikin aku kesel. Selalu bikin senang. Terus aku tuh sempat dapat ayat ini. Oh ya, sempat dapat ayat ini bentar ya. Aku sempat dapat ayat dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayub 9. Ayub 9 sampai 10. Kemudian juga jika aku lemah maka aku kuat. Ini sampai tak jadiin di wallpaper HP-ku. Setiap hari aku bangun, aku tidur, aku selalu lihat ayat ini. Itu buat nguatin aku. Kayak Tuhan tuh berbicara langsung ke aku gitu loh. Terus ya itu habis gitu kayak aku berusaha tetap melewati masa-masa itu. Kayak makan gak bisa. Terus begitu ngeliat berat badan turun, kayak aku iki wis kurus tambah turun maneh, wis naik susah-susah gak bisa. Itu kayak aku tuh takut janinnya ini tuh nggak ada asupan makanan sama sekali gitu. Jadi kayak ya wis lah, akhirnya yang opname itu pun kita kayak nggak mikir, wis pokoknya ya dijalanin aja gimana pun, dilihat ke depannya. Akhirnya terus berjalan beberapa waktu itu akhirnya udah mendingan. Dokter objinku pun juga kayak nggak fast respon gitu loh, kayak aku udah kayak wis kelimpungan kayak orang mau mati, tapi dia itu kayak nggak balesi chatku, kayak waduh kita wis akhirnya nggak pakai dokter objin, kita pas masuk opname kita pakai dokter internis langsung yang handle, karena dokter objinku sama sekali nggak bisa bantuin gitu. Terus akhirnya dalam beberapa waktu kita cek lagi ke dokter, cek darah apa semua baik. Terus akhirnya kita 4D fetal screening, puji Tuhan juga baik semuanya. Semua, mari kita mengucap syukur, kita berdoa bersama-sama, menyerahkan sepanjang tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan menuntun langkah kita. Saya minta tolong untuk Ibu Lili berdoa buat tahun yang akan datang, menyerahkan semua rencana kita. Kalau saudara belum membuat rencana, belajar untuk membuat rencana dan menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah God's story is your story. Rancangan Tuhan kiranya itu menjadi rancangan kita ketika kita ada di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menolong kami sepanjang tahun 2022 ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh menceritakan tentang kebaikanmu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat membalas segala kebaikanmu dalam hidup kami ya Tuhan. Walaupun kami tidak sanggup membalasnya, Engkau menolong kami Tuhan untuk mengingatkan kami selalu dan tidak melupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Engkau memakai kami masing-masing ya Tuhan, agar melalui hidup kami, orang lain yang belum mengenal Engkau, mereka juga dapat merasakan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan, bahkan keselamatan yang Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sertai perjalanan pulang kami. Kiranya damai sejahtera-Mu selalu memenuhi hati kami, dan kami selalu bersyukur buat anugerah Tuhan yang terbesar
yaitu Yesus lahir, datang sebagai juru selamat bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu damai sejahtera, dan Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kekuatan yang baru. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah di dalam saat-saat engkau bergumul, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan biarlah melalui setiap pergumulan, tantangan, bahkan keberhasilan di dalam hidupmu, nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah sekali lagi kita menatap tahun 2023 di dalam penyerahan dan penyertaan Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, Maranatha, menjemput kita semuanya. Haleluya, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang. Sunday, dan jangan pulang karena kita akan fellowship dengan potluck yang ada. God bless you.